perencanaan pembangunan, bahwa perencanaan pembangunan ini harus diawali dari bawah, apa yang kita sebut bottom up planning. Kalau zaman-zaman dulu mungkin program dari atas top down planning. Kita awali perencanaan Musrenbang kecamatan ini, kita awali dari perencanaan dari bawah, dari dusun, kemudian desa, menggali potensi yang ada dari masyarakat yang paling kecil, bukan hanya elit desa, tetapi rumah tangga miskin, RT, RW harus mampu berbicara, mengusulkan kebutuhan yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Semua bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan, kita memang mulai menggerakkan semua elemen masyarakat, baik yang peduli pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, ini harus ikut berbicara di dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam proses perencanaan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, antara lain pendekatan politis, teknokratis, dan partisipatif. Nah, kaitannya dengan program KKBPK yang kita lakukan adalah pendekatan yang sifatnya partisipatif. Ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakatlah yang paling memahami kebutuhan real yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga di dalam setiap proses penyusunan penganggaran itu melibatkan semua pihak, semua komponen masyarakat dan stakeholder yang ada di masyarakat tersebut. Harapan kita juga perbankan itu juga tumbuh di Desa Sari juga. Ternyata itu dari PLKB belum masuk ke gambar program gambar yang sehat. Untuk minggu remaja dengan tujuan untuk membentuk pemuda atau remaja yang profesional, cerdas dan sehat. Apakah bisa dianggarkan dari dana transfer desa, dan apa yang perlu kita diperlukan bisa proposal atau apa? Masa depan desa jika dikaitkan dengan implementasi undang-undang desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana paradigma dan pemikiran berdialog dengan realitas sosial yang ada. Nah, jika pendampingan desa dalam hal ini program KKBPK dimaknai sebagai salah satu faktor penting, maka konstruksi pendampingan jangan sampai terjebak dengan urusan yang sifatnya teknis administratif semata, sehingga kesan yang didapatkan masih didominasi oleh wacana teknis, pandangan yang terlalu teknokratik administratif yang dalam beberapa hal justru terjebak pada persoalan-persoalan yang sifatnya birokratis. Upaya memperkuat program KKBPK di tingkat desa melalui dana desa dan dana transfer desa bukan berangkat dari jebakan perselisihan yang sifatnya teknis administratif, yang ujung-ujungnya hanya sekedar menakut-nakuti desa sehingga energinya habis untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis, instrumental, yang begitu asing dengan kesadaran masyarakat desa. Padahal kalau kita amati, sejak awal munculnya undang-undang desa ini justru dirancang bukan untuk mempersulit desa, namun justru ingin membantu desa dan memperkuat kebangkitan desa dari keterpurukan. Karenanya penguatan program KKBPK yang berbasis pada kelompok-kelompok kegiatan di dalam masyarakat itu harus langsung menukik dengan upaya memperkuat kelompok-kelompok kegiatan tersebut di tingkat desa. Adapun yang kita lakukan sejak awal setidaknya ada beberapa langkah, dimulai dari proses identifikasi dan analisis masalah dengan melakukan pemetaan potensi kelompok-kelompok kegiatan yang ada di tingkat desa,
kemudian menentukan lingkup kegiatan, lalu menyusun rencana pengelolaan program untuk 1 tahun ke depan, dan selanjutnya melakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut. Kadang-kadang yang sifatnya non fisik itu nyusul kadang-kadang orang keplego. Padahal itu sangatlah penting, baik bidang pendidikan, kesehatan. 140 juta nggih. Niku mboten ngangge fisik tok. Di sana ada pembangunan, ada pemberdayaan. Pemberdayaan itu termasuk kok non fisik kegiatan tim penggerak PKK. Nggih. Ada macam-macam, saking keluarga berencana, PLKB, saking kesehatan, saking pertanian, macam-macam. Kepentingan KB keluarga berencana ini sekitar 15.800. Enten pangan-pangan enten sing dilaksanakan di desa, ada yang di kecamatan, ada yang ada semua. Di sisi lain kita juga membantu kelompok-kelompok kegiatan untuk bisa memetakan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat muncul ke permukaan dan dapat diketahui oleh pemerintah desa. Kemudian mencoba mendorong dan mengorganisir kelompok-kelompok tersebut sehingga bisa memahami bagaimana sih pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran desa, sehingga dapat mengakses sumber-sumber keuangan desa untuk keberlangsungan kegiatan mereka. Bagaimana mereka memiliki hak untuk terlibat dan mengetahui berapa anggaran desa dan apa kebutuhan yang mereka harapkan dari kondisi ideal yang mereka inginkan. Pada tahap ini yang paling fundamental adalah melakukan pemetaan masalah, terutama terhadap kelompok-kelompok kegiatan bidang KKBBK yang ada di desa. Misalnya kelompok bina keluarga lansia, kelompok bina keluarga balita, kelompok PIK remaja, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari proses pemetaan masalah ini adalah tersusunnya indikator bobot masalah, jangkauan fasilitas pelayanan, termasuk kegiatan yang ada di dalam kelompok tersebut, serta mengidentifikasi masalah, kemudian penggalian potensi, dan indikator dasar yang memberikan gambaran tentang bobot masalah dan bagaimana strategi alokasi sumber-sumber yang dimiliki pada kelompok tersebut. Kemudian hasilnya dibawa ke dalam Musrenbangdes atau yang lebih dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musrenbangdes sendiri menjadi satu forum tertinggi yang melibatkan berbagai komponen di desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Adapun tujuannya adalah untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang menjadi wewenang desa maupun bahan penyusunan rencana kerja desa di tahun berjalan. Karenanya di dalam proses Musrenbangdes ini para kader diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan mereka sehingga aspirasi mereka dapat diakomodir yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam RKP desa. Musyawarah desa adalah penentu dari kegiatan, berawal dari musyawarah dusun untuk menggali gagasan masyarakat. Setelah hasil penggalian gagasan di tingkat dusun, untuk kita ke bawah ke tingkat desa yang dinamakan dengan
Musrenbangdes. Musrenbangdes bertujuan untuk melaksanakan awal kegiatan pemerintah desa yang akan kita jadikan rencana kerja pemerintah desa atau yang dinamakan RKP. RKP desa akan kita laksanakan setelah penetapan hasil musyawarah yang kemudian akan kita sepakati dengan kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. Untuk kemudian setelah hasil musyawarah masyarakat dan pemerintah desa maupun BPD langsung akan kita menuju ke jenjang musyawarah tingkat kecamatan atau yang dinamakan Musrenbangdes. Sudah kita alokasikan kaitannya dengan dana tersebut yang hubungannya satu kaitannya dengan keluarga bencana, kedua kalinya terhadap lansia, ketiga kalinya terhadap pemberdayaan RT RW maupun tokoh masyarakat yang perlu harus kita kasih pemberdayaan, semuanya ini sudah kita alokasikan. Harapan saya sih untuk partisipasi sepanjang pengamatan saya, ekspektasi masyarakat sudah lumayan tinggi, terutama di beberapa desa terhadap proses Musrenbangdes. Mereka sudah dapat membuat prioritas-prioritas usulan, tapi harapan kita partisipasi ini kan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitasnya saja, sehingga ketika sudah sampai pada tahap penganggaran ini kan menjadi sesuatu ruang yang tidak bisa kita tembus. Apakah hasil Musrenbangdes itu bisa masuk dalam penganggaran atau tidak, apalagi ketika proses pengawalannya hanya sebatas pada proses perencanaan saja yang tidak tuntas sampai ke tingkat penganggaran. Karenanya dalam hal ini keterlibatan OPD dan pihak kecamatan menjadi hal yang sangat penting, sehingga harus ada sinergitas yang direncanakan oleh OPD dan kecamatan supaya tidak timpang tindih.